Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say. Salam Lenter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sebelum kembali ke rumah, izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi itu kan mengirimkan tabel PPKS tuh. Tapi kenapa, apakah bisa saya menanam bibit Sriwijaya misalnya? Maka di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol untuk menjawab pertanyaan yang simpel ini, tapi penjelasannya itu panjang sebenarnya. Bahwa ketika kita ngomongin rekomendasi yang diberikan PPKS, maka sebenarnya tidak hanya untuk PPKS saja. Artinya bahwa kelapa sawit seluruh varietas apapun itu semuanya bisa menggunakan rekomendasi general yang diberikan oleh PPKS. Lah, tapi memang setiap institusi itu memiliki kebijakan terhadap rekomendasi pupuk itu berbeda-beda. Apakah dia ada yang membagi gambut ke mineral, ada juga yang membagi dengan apakah NPK sama tunggal, ada juga yang besarnya, terutama yang mungkin besarnya beda-beda, besar dosisnya itu beda-beda. Sangat tergantung. Bahkan setiap perusahaan swasta yang ada di Indonesia itu memiliki policy atau kebijakan terhadap rekomendasi pupuk ini adalah berbeda-beda. Namun saya harus sampaikan dulu bahwa yang namanya rekomendasi pupuk yang benar yang dilakukan oleh sebuah institusi perusahaan sebenarnya adalah mengambil sampel dengan menggunakan misalnya ada LSU atau Live Sampling Unit yang ada di tanaman kita, menggunakan biasanya daun ke-17. Ini mesti akan banyak orang banyak pro kontranya, kenapa harus 17? Maka sebenarnya tetua-tetua kita itu di perkebunan sudah memberikan arahan ke daun ke-17. Yang pertama supaya konsisten, yang kedua adalah memberikan sebuah analogi tengah yang nanti akan merepresentasikan unsur hara yang mobile dan unsur hara yang immobile. Yaitu kalau misalnya ada yang mobile, misalnya dia terakumulasi bawah, yang mobile semuanya hampir sama dan sebagainya. Sehingga daunnya ke-17 dianalisis, dikeringkan, dibawa ke laboratorium dan nanti akan keluar hasilnya. Dan itu akan menjadi pembanding untuk menjadi dasar penentuan berapa dosis yang diberikan. Namun menjawab pertanyaan tadi, apakah rekomendasi itu bisa dilakukan untuk seluruh varietas? Jawabannya bisa aja, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Pupuknya juga jenisnya hampir sama, jadi harus ada nitrogen, kalium, magnesium, fosfor, dan unsur hara mikronya juga harus terpenuhi semuanya, tidak ada masalah semuanya. Tapi kalau mencoba membandingkan, ada beberapa sahabat The Brondol, Pak Pendi, rekomendasinya kok berbeda ya antara PPKS dengan yang diberikan oleh Sain misalnya di dalam pengecambahan itu kan beda-beda dan sebagainya. Sekali lagi, setiap institusi memiliki kebijakan terhadap pupuk atau rekomendasi pupuk yang berbeda-beda, tidak akan pernah sama. Namun hasil akhirnya nantinya terbaik menurut institusi itu, tapi tetap bisa dijalankan. Sekali lagi tetap bisa dijalankan. Yang yang menjadi dasarnya kembali lagi bahwa analisis yang sudah dilaksanakan itu akan menjadi pembanding. Ini sebenarnya sekali lagi tabel rekomendasi yang dibagi oleh The Brondol adalah tabel yang berdasarkan tabel general dari PPKS. Artinya tabel yang memang tanpa hanya memandang umur saja. Sehingga kalau kita ngomong rekomendasi ini sebenarnya lebar sekali. Lebar sekali artinya bahwa apakah pemupukan yang harus dilakukan harus berdasarkan umum? Jawabannya kan udah sering The Brondol sampaikan. Kita memupuk bukan hanya didasarkan pada umurnya saja. Sebagai contoh, saya beli kelapa sawit, bibit lahan kelapa sawit umur sekitar tahun tanam di 2016, sekarang 2023 berarti udah 7 tahun mau 8 tahun tuh. 7 tahun mau 8 tahun. Apakah saya harus menggunakan rekomendasi yang umur 7 sampai 8 tahun? Jawabannya kan tidak. Tergantung tanamannya. Kalau tanamannya memang terjaga pertumbuhannya, terjaga jumlah pelepahnya, maka kita bisa langsung menggunakan rekomendasi 7-8 tahun, ya bisa-bisa saja. Tapi kita tidak bisa menelan mentah-mentah kita harus menggunakan rekomendasi 7-8 tahun, sementara tanaman kita tidak mumpuni untuk bisa mendapatkan itu. Sementara dulunya adalah tersiksa. Tersiksa itu alias dulunya tidak terpelihara dengan baik, sehingga pertumbuhannya stres dan sebagainya. Sehingga
kita tidak bisa menggunakan rekomendasi mentah-mentah seperti itu juga. Jadi ada faktor banyak hal. Walaupun sebenarnya rekomendasi general ini juga tidak mengakomodir jenis-jenis tanah yang ada itu seperti apa juga tidak. Namun di sore hari yang berbahagia ini izin Kantor Brondol itu menjelaskan. Jadi kalau mau rekomendasi PPKS mau dipakai oleh sahabat Brondol sebenarnya boleh-boleh saja. Mau pakai ini, tapi kalau justru kalau perusahaan misalnya masih punya teman di perusahaan X gitu. Perusahaan X kemudian biasanya pada usia 6 sampai 7 tahun mupuknya dengan NPK sebanyak 6 kilo ditambah dolomitnya 2 kilo. Itu malah tidak tepat, Mas. Tidak tepat. Ya, perbedaannya kalau tabel general dari PPKS adalah tidak memandang kondisinya. Tapi kalau di perusahaan ada faktor X yang faktor yang malah membuat rekomendasi itu malah tidak bisa dipakai untuk petani secara mentah-mentah. Petani harus berpikir panjang, berapa sih dosis yang harus diberikan secara layaknya itu kita harus tahu dulu. Kalau tidak tahu maka akan berantakan. Karena faktor X itu adalah faktor keuangan perusahaan. Misalnya masih punya teman jadi asisten di perkebunan X. Dengan tadi yang saya sampaikan, di mana bahwa apakah rekomendasi itu hanya didasarkan pada LSU yang ini? Jawabannya belum tentu, Mas. Belum tentu. Ada faktor X, yaitu adalah keuangan perusahaan. Kalau perusahaan dalam kondisi yang keuangannya tidak baik-baik saja, kemungkinan dosisnya mesti akan berkurang tuh. Sehingga kita tidak bisa menelan mentah-mentah itu. Maka lebih bagus pakai yang general. General tinggal kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang kondisinya tidak sempurna ya tinggal kita sempurnakan dengan pemberian tambahan-tambahan tertentu. Kemudian ada juga yang di perusahaan kalau memang minus saja, misalnya kayak unsur hara mikro ketika kekurangan saja diberikan, tapi di tabel rekomendasi PPKS itu semuanya diberikan. Diberikan setahun. Kalau saya secara pribadi The Brondol akan jauh lebih suka yang PPKS. Itu betul harus diberikan. Karena jangan sampai memupuk kelapa sawit sudah muncul gejalanya kekurangan baru diberikan. Tidak bisa. Itu. Artinya bahwa kalau misalnya lah sahabat The Brondol, kita memberikan nitrogen pupuk urea jika memang tanaman sudah menguning. Wah ya salah. Harusnya sebelum menguning sudah ada nitrogen yang diberikan supaya dia tidak menguning. Karena menguningnya daun pada tanaman kelapa sawit akan berpengaruh terhadap kondisi serapan unsur hara nantinya. Apalagi unsur hara mikro. Ini menjawab juga. Jadi yang namanya rekomendasi adalah didasarkan pada analisis yang sebenar-benarnya. Ambil sampelnya. Tapi kan kalau namanya petani mungkin tidak akan sampai ke arah sebab petani yang kecil, apalagi cuma 3-4 hektar atau 2-3-4 hektar, nggak akan mungkin tidak akan mungkin melakukan analisis di laboratorium yang senjelimet itu ya mungkin tidak. Nah, sehingga lebih bagus menggunakan tabel yang general saja. Nah, kalau misalnya kurang ya tambahi. Di dalam di dalam tabel itu juga tidak pernah menimbulkan sebuah namanya organik. Ini juga banyak nih sahabat The Brondol. Pak Pendi, saya punya tanaman ini. Kalau mau dikasih POC-nya berapa? Wah, mumet aku. Karena tidak pernah ada rekomendasi organik yang pure karena pakainya range, Mas. Range. Kalau misalnya tanya Pendi yang mungkin sampai dengan hari ini masih di perusahaan perkebunan, ya tidak pernah pakai POC, Mas. Tidak pernah. Tapi kalau misalnya organik yang dipakai apa? Janjangan kosong, solid. Kemudian kayak effluent, mungkin paham benar. Tapi kalau POC itu tidak ada rekomendasinya sampai dengan hari ini. Berapa itu nggak ada. Itu semakin banyak ya semakin bagus. Kayak jajangan kosong Pak Pendi misalnya, saya punya rekomendasinya berapa sih 300 kilo, tapi kalau dikasih 400 kilo bagus ya bagus, tambah bagus gitu. Jadi namanya rekomendasi adalah sangat tergantung sekali lagi institusinya. Itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Dan satu lagi ya, ini yang paling banyak bertanya adalah rekomendasi masalah pembibitan. Sekarang banyak pembibit balai-balai benih ketika kita beli kecambah dari sebuah perusahaan dikasih yang namanya rekomendasi pupuk gitu. Kemudian ada juga Pak Pendi kok ada yang NPK, kok ada yang tunggal. Sekali lagi, setiap institusi memiliki rekomendasi yang berbeda-beda. Rekomendasi terbaik menurut apa yang telah mereka lakukan dan menjadi hal baik bagi bibit yang dibeli.
Kalau misalnya kecambah Sriwijaya dipupuk dengan metode namanya DP Sain, ya bagus saja. Ataupun kebalikannya, ya, DP Sain dipupuk dengan menggunakan Sriwijaya ya bisa aja. Namun sarannya Pendi adalah cari yang simple, yang mudah dan relatif aman. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan di sore hari yang berbahagia ini berkaitan dengan rekomendasi, karena rekomendasi sehingga setidak-tidaknya namanya rekomendasi bukan 100% harus dituruti semuanya, juga tidak. Mau naik ya boleh, itu kalau naik ya jarang. Tapi kalau turun ya jangan terlalu jauh, karena itu rekomendasi yang setidak-tidaknya sudah terbukti secara nyata dari sebuah institusi yang mengeluarkannya. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.